dengan bahan bakar kok. Jadi terjadi kecelakaan antara kereta api dengan truk. Di saat itu saya sedang melakukan menjalankan tugas ya, sebagai petugas kereta api. Kenapa tabrakan itu bisa terjadi ya, karena satu truk tersebut tersangkut, truk yang melintas tersangkut di atas rel. Sedangkan itu sudah ada informasi KA yang mau melintas, sirine peringatan sudah ada. Ketika saya sudah mendapatkan informasi KA masuk dari pos sebelumnya, kereta dari arah barat 112 ke arah atas, sedangkan truk dari arah utara menuju ke selatan. Untuk palang pintu masih terbuka. Setelah terbuka truk lewat terus itu sirine udah bunyi, disusul dengan palang tertutup. Truk mogok mas atau seperti apa mas? Truk bukan mogok, Tapi yang jelas truk itu bukan mogok, namun dia tersangkut dan mesinnya masih nyala. Masih nyala. Dan dia berusaha untuk meloloskan diri dari sangkutan tersebut. Itu Kalau dia lancar itu sesuai dengan SOP kita. Namun dengan adanya tersangkutnya rangkaian truk tersebut membuat jaraknya untuk dia meloloskan diri itu tidak sampai kereta datang ada jeda berapa waktu mas? Berapa menit atau berapa detik atau sekian lama kayak gitu? Kurang lebih 3 sampai 3 menit. 3 menitan lah ya mas ya, kurang lebihnya seperti itu. Langkah saya adalah satu, memberi teriakan kepada si sopir tersebut. Kemudian yang kedua, setelah saya melihat bahwa KA semakin dekat, langsung saya memberikan semboyan kepada KAI, kepada masinis kereta dengan menggunakan semboyan 3. Saya mengambil senter, handlamp dan bendera merah. Kemudian saya berlari kurang lebih 300 sampai 400 meter ke arah kereta api yang datang untuk memberikan sinyal bahwa di perlintasan saya sedang ada truk yang melintas. Dan langkah-langkah itu sesuai SOP yang Mas Agus dicoba ya? Sesuai SOP yang ada di perlintasan. Dengan setelah saya memberikan semboyan 3 kepada masinis, si masinis sempat merespon saya dengan satu, memberikan semboyan 35, yaitu semboyan klakson, dan sempat mengerem dengan ciri yaitu adanya buangan gas atau rem gas tersebut sempat 2 sampai 3 kali. Itu pun terdengar sangat keras sekali, saya dengar sendiri. Oke, setelah itu rem emergensi, tapi karena kondisi sudah terlambat terjadilah tabrakan itu mas ya? Ya, karena itu tadi jarak dan kecepatan KA tidak bisa cukup untuk mengerem sampai di perlintasan saya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah saya memberikan kode semboyan 3, kemudian lokomotif melewati saya menghadap ke arah timur. Dimana kereta itu melaju, yaitu ke arah timur, dengan berlari, dengan upaya berlari menyusul dengan si sopir ini. Saya terlihat memberikan kode ke arah kereta yang melambaikan tangan. Terjadilah benturan tersebut. Kemudian saya ambil jalur melewati gerbong kereta api untuk apa? Untuk melanjutkan informasi kepada pihak terkait guna kecelakaan tersebut. Untuk itu yang pertama saya lihat itu satu, benturan antara kereta api dengan truk.
Kemudian setelah benturan kurang lebih hampir 10 meter terseret, baru terjadinya ledakan. Setelah terjadinya ledakan tersebut, barulah para penumpang itu histeris dan panik. Banyak teriakan kebakaran gitu. Kemudian penumpang panik pada berhamburan. Ada yang membuka pintu dari lokomotif, bukan lokomotif, dari gerbong penumpang. Kemudian pada berlari. Nah, dari situlah saya melintas ataupun lewat untuk menuju ke pos saya kembali ke tempat kerja saya. Untuk penumpang yang turun hanya sebagian di gerbong 1 dan 2. Gerbong 1 dan gerbong 2. Untuk gerbong yang lain masih berada di dalam. Untuk yang turun tersebut itu pun saya sudah sempat mengingatkan pada semua penumpang bahwa dengan cara Bu, Pak, tidak usah panik, tetap berada di dalam gerbong. Kemudian saya menutup pintu gerbong kembali. Itu jenenge berarti di gerbong berapa, nomor berapa pada saat memberikan imbauan? Lebih di gerbong nomor 4. Kurang nomor 4. Kondisi masinis dan asisten Mas Agus apakah sempat melihat atau tidak? Kemudian Mas Agus kan kembali ke pos ya untuk memberitahukan kejadian emergensi tersebut. Siapa Mas yang menanggapi? Apakah dari KAI atau dari Disub atau dari pihak mana? Saya langsung menghubungi satu dari Korlap. Korlap keamanan di sekitar di PPK di mana? Polsuska yang terutama. Ya, di antaranya dan Yudo, Komandan Yudo sebagai komandan Polsuska tersebut, sama dan Bukiman. Kemudian beliau yang merespon adalah dan Yudo. Saya melihat sopir dan rekannya ketika saya berusaha kembali ke pos saya sebelum nyebrang masuk ke gerbong kereta api. Kejadian Untuk satu yang pertama kali di TKP itu adalah tim damkar. Yang kedua yaitu dari Polsuska. Kemudian baru tim relawan menyusul. Kalau yang saya alami dan saya rasakan dan saya lihat sendiri itu ada, namun 1-2. Dan ada pula yang pernah tersangkut sama seperti hal tersebut. Namun kebetulan untuk informasi KA belum ada. Ada namun jedanya panjang, jadi masih bisa dihandle. Jadi seperti itu. Namun ketika kemarin insiden kemarin, karena informasi KA tepat dan ketika itu pula pas masuk waktunya udah tidak bisa itu. Sebenarnya gini Mas, saya tekankan lagi, bukan karena sirine ataupun palang kereta, namun aturannya sudah jelas diatur di undang-undang. Pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, dan pengguna jalan pun itu wajib berhenti. Untuk apa? Mengawasi ataupun situasi di sekitar itu seperti apa, ataukah memang ada kereta api yang mau lintas ataukah aman. Nah, disitulah kenapa kita harus sadar diri. Kenapa kita melewati perlintasan sebidang, yaitu yang dimiliki oleh PT KAI. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.